Oke, sekarang kita langsung saja kita akan masuk dan bahas simulasi normalisasi ANBK kelas 5 ini. Kita pilih kelas SDMI ya, kita pilih, oke lanjutkan. Kemudian kita masukkan username dan konfirmasi data dulu. Contoh misalkan Asep. Tanggal lahirnya 6 bulan Mei 2009 misalkan. Ya. Tokennya kita copy di sini. Ya, di blok dulu, kemudian di Ctrl C dan di sini Ctrl V. Ya, di sini disalin. Copy paste. Kita klik submit. Oke, konfirmasi tes memorisasi 60 menit. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu basmalah agar diberikan kemudahan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Nomor 1, di sini ada gambar, perhatikan keterangan pada gambar lift di bawah ini. Nah, ini ada gambar lift ya. Teman-teman semua yang di kota tentu pasti sering naik lift ini. Ya. Nah, ketika ada sebuah gambar, perhatikan benar informasi yang tersimpan di dalam gambar tersebut. Nah, di sini di gambarnya ada kapasitas, ada jumlah penumpang, ya. Nah, kapasitas maksimumnya di sini adalah batas maksimumnya 550 kg. Jadi ketika melebihi dari 550 kg itu tidak boleh atau salah, ya. Nah, penumpangnya di sini batas maksimalnya adalah 8 orang. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada gambar lagi 3 orang. Di sini ada Andi, ada Rosa, ada Joni. Andi berat badannya 95 kg, Rosa berat badannya 83 kg, dan Joni berat badannya 35 kg. Nah, bacaan soal ini, lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Nah, pertanyaannya, saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Nah, jadi soal nomor 1 ini pertanyaannya adalah ketika lift ini kosong, nah berapa banyak orang yang berat badannya mirip Andi, ya 95 kg, dapat masuk? Berarti ada berapa orang nih yang mirip Andi berat badannya? Oke, sekarang kita coba satu persatu ya. Dari sini dari option yang A, B, C, dan D. Kalau satu orang kan berarti 95 kali 1 ya 95. Berarti masih jauh ke batas maksimumnya. Berarti yang A salah. Kalau kita coba yang B, 5 kali 95 berapa? 5 kali 95 itu adalah 475. Ya, berarti mendekati karena batas maksimalnya adalah 550 kg. Ya, mendekati. Sekarang kita coba yang C. C itu berapa? 6. 6 orang yang mirip Andi. Sekarang kita hitung. 6 dikali 95. Berapa? 95 kali 6? Iya, 570. Berarti ini melebihi dari batas maksimalnya. Ya, maksimalnya kan 550. Sedangkan di sini 570. Berarti yang C salah. Nah, kalau yang D apalagi karena 8. 8 kali 95 ya lebih. Ya, berarti jawabannya adalah yang tadi. Yang ini. Nah, yang 475 atau 5 orang yang mirip Andi. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya. Oke, sekarang kita klik soal berikutnya di pojok kanan bawah. Oke. Nah, soal nomor 2 masih sama. Nah, biasanya teman-teman semua soal di AKM itu ya bentuknya sama tetapi pertanyaannya berbeda.
bervariasi ya. Satu soal tapi berbeda pertanyaannya. Ya. Oke, sekarang kita jawab langsung ke pertanyaannya karena kita tadi sudah baca redaksinya. Kita baca soalnya. 2 orang akan masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan 5 orang yang sudah ada di dalam lift. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah. Nah, kita lihat ke sini. Ini di sini jawabannya kan kotak. Nah, kalau kotak ini bisa di checklist lebih dari satu. Tetapi yang benar, ya kalau yang benar, tidak benar atau yang salah jangan di checklist. Ya. Nah, di sini tadi 2 orang akan masuk ke dalam lift. Sedangkan di dalam lift tersebut sudah ada 5 orang. Ya, sudah ada 5 orang. Berat badannya berapa dari 5 orang? 380. Nah, ya, kira-kira siapa saja yang bisa masuk secara bersamaan 2 orang tersebut? Sekarang kita coba lihat yang A, Andi dan Joni. Oke, sekarang kita hitung. Soal nomor 2, 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut. Yang A, ya, Andi dan Joni. Andi itu 95 dan Joni 35. Nah, kalau ditambahkan berapa? 95 tambah 35. Iya, 130 kg berat badannya. Ya, melebihi dari kapasitas tidak? Kalau ditambahkan dengan yang 5 orang ini, 130 ditambah 380. Maka masih belum. Ya, atau masih kurang ke maksimalnya. Berarti masih bisa nih, benar nih. 510. Ya, karena batas maksimalnya 550. Berarti ini adalah benar. Ya, yang A kita checklist benar. Nah, sekarang kita lihat yang B, Andi dan Rosa. Andi dan Rosa. Andi 95, Rosa 83. Maka 95 ditambah 83 itu berapa? 178. Ditambah 5 orang yang sudah ada, yaitu 380 kg. Maka kalau ditambahkan 178 ditambah 380, 558 kg. Melebihi tidak? Melebihi. Nah, kalau melebihi dari batas maksimal, benar atau salah? Salah. Berarti yang B ini salah. Tidak perlu kita checklist. Kita cek yang C, benar atau salah? Rosa dan Joni. Rosa dan Joni. Rosa 83, Joni 35. 83 ditambah 35 sama dengan 118. Ditambah 5 orang yang sudah ada di dalam lift, yaitu 380. Hasilnya adalah 498 kg. Melebihi atau belum? Belum, masih kurang. Berarti ini jawabannya adalah benar. Berarti kita checklist lagi nih. Berarti yang di checklist adalah yang A dan yang C. Ya, seperti itu. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Klik pojok kanan bawah. Nah, soal nomor 3 ternyata masih sama, teman-teman. Ya, gambarnya masih sama, redaksinya juga sama. 5 orang itu yang ada dalam lift 380. Kemudian, nah, soalnya beda. Ya, soalnya beda. Informasinya sama. Kita baca soalnya. Apabila ada yang bergabung dengan kelima orang yang ada di dalam lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Berilah tanda centang atau checklist pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. Kita lihat pernyataan 1. Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dengan menggunakan lift secara bersama-sama. Jadi bertiga dapat masuk dengan bergabung kelima orang ini. Benar atau salah? Kemudian lift sudah tidak dapat diisi lagi karena sudah ada 5 orang. Ya, sekarang kita cek satu persatu pernyataan yang pertama. Andi, Rosa, dan Joni. Mereka bisa masuk menggunakan lift secara bersama-sama bergabung dengan 5 orang ini. Benar atau salah nih? Oke, sekarang kita cek. Jawab. Soal nomor 3. Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dengan menggunakan lift secara bersamaan. Andi itu 95, Rosa 83,
dan Joni 35. Maka kalau ditambahkan ketiga orang ini adalah berat badan mereka 213 kg. Nah, ditambah dengan 5 orang tadi. 5 orang tadi itu berapa? Ya, 5 orang tadi adalah 380 ditambah 3 orang yang ini, Andi, Rosa, dan Joni. Ya, berapa dari itu? 213. Maka, nah, ke-8 orang ini jumlahnya adalah 593. Ya, ini melebihi dari kapasitas maksimal. Jadi ini salah, tidak boleh. Ya, maka ketiga orang ini, Andi, Rosa, dan Joni, ketika masuk bersama-sama, ya tidak bisa. Ya, salah. Ya. Sekarang kita cek yang kedua. Lift sudah tidak dapat diisi lagi. Ya, ini juga salah. Kenapa? Karena masih ada sisa. Kan baru ada 5 orang di dalam lift tersebut. Nah, 380. Kan masih jauh ke 550. Nah, berarti masih ada sisa, masih bisa digunakan. Jadi pernyataan yang kedua ini, lift sudah tidak dapat diisi lagi, ya salah. Lift seharusnya masih bisa diisi. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi pernyataan satu salah, pernyataan kedua juga salah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Klik pojok kanan bawah warna biru soal berikutnya. Soal nomor 4 ternyata masih sama, teman-teman ya. Bentuknya masih sama, informasinya masih sama. Nah, kita baca soalnya nih. Apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kg dan bergabung dengan kelima orang yang di dalam lift, berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Nah, si Andi akan masuk, di dalamnya sudah ada 5 orang. Berat yang 5 orang itu ini 380. Andi 95, membawa barang 6 kg. Nah, kira-kira berat totalnya berapa nih? Oke, sekarang kita hitung. Ya, kita hitung jawaban soal nomor 4. Si Andi masuk lift dengan membawa barang 6 kg. Tadi Andi itu berat badannya 95, ditambah 6 kg barang. Maka Andi dan barang itu berat keseluruhannya 101 kg. Ya, 101 kg. Di dalamnya sudah ada 5 orang. 5 orang itu tadi berapa? 380. Maka 100 ditambah 380. 101 ya. 101 ditambah 380. Berapa berarti? Iya, 481 kg. Maka sisanya berapa? Sisanya ya tinggal dikurangi. Kapasitas maksimal dikurangi dengan berat yang sudah ada di dalam lift. Nah, berarti berapa? Iya, 550 dikurangi 481 sama dengan 69 kg. Ini sisanya. Berarti kita tinggal ketik di sini nih. Nah, ketik di sini 69 kg. Kilogramnya sudah ada ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Kita klik warna biru soal berikutnya pojok kanan bawah. Ternyata masih sama. Oke, tidak apa-apa. Soalnya nomor 5 masih sama, redaksinya, informasinya masih sama. Tetapi di sini ada pernyataan tambahan nih. Ya. Keluarga Dewi juga ingin masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang di dalam lift. Jadi ketika di dalam lift ada 5 orang, ternyata datang lagi keluarganya si Dewi nih. Ya, ada 5 orang. Ada siapa saja? Ada ayah 72 kg, ibunya 63 kg, Ferry 33 kg, dan Dewi 45 kg. Nah, sekarang di sini menjodohkan. Pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuk. Pasangkanlah dengan mengklik bulatan di sebelah kiri dan bulatan di sebelah kanan yang sesuai. Nah, ini bulatannya ya. Oke, sekarang kita pasangkan yang pertama dulu, ayah, ibu, dan Ferry. Oke, sekarang kita hitung dulu nih supaya tahu. Ya, ayah, ibu, dan Ferry.
Oke. Nah, ayah, ibu, dan Ferry. Ayah tadi berapa ayah? 72, ibu 63, Ferry 33. Maka kalau dijumlahkan 72 tambah 63 tambah 33 itu adalah 168. Nah, di dalamnya sudah ada 5 orang, 380 ditambahkan. Maka keseluruhannya adalah 548 kg. Nah, kira-kira berat barangnya berapa nih sisanya yang harus dibawa? Sedangkan berat maksimalnya 550. Ya sudah. Ini 548, ini 550. Kurang berapa? Ya kurang 2. Berarti berat barangnya adalah 2 kg. Atau dikurangi 550 dikurangi 548, 2 kg. Nah, sekarang kita klik dulu nih yang ini dengan klik yang ini 2 kg. Tuh, akan ada garis secara sendirinya ya. Oke. Sekarang kita yang kedua. Pernyataan yang kedua. Ayah, Ferry, dan Dewi. Berat kardus yang dibawanya berapa kira-kira? Ayah, Ferry, dan Dewi. Ayah, Ferry, dan Dewi. Ayah itu 72 kg, Ferry 33 kg, dan Dewi 45 kg. Kalau dijumlahkan 72 tambah 33 ditambah 45 berapa? Iya, 150. Ditambah dengan 5 orang yang sudah ada di dalam lift berapa? 380. Maka jumlah beratnya 530. Ya, 530 kg. Nah, berat maksimalnya 550, berarti barang yang dibawanya berapa kira-kira beratnya? Ya tinggal dikurangi 550 dikurangi 530 berapa? 20 kg sisa barang yang dibawanya. Nah, berarti yang ini Ayah, Ferry, dan Dewi beratnya barang yang dibawa 20 kg. Ya, tinggal diklik. Pernyataan yang ketiga, Ibu, Dewi, dan Ferry. Ibu, Dewi, dan Ferry. Oke. Ibu, Dewi, dan Ferry. Ibu 63, Dewi 45, Ferry 33. Maka kalau ditambahkan 63 tambah 45 ditambah 33 hasilnya 141 kg ketiga orang ini. Ditambah 5 orang yang sudah ada di dalam lift 380. Maka 141 ditambah 380 hasilnya 521 kg. Nah, kira-kira barangnya berapa nih sisanya? Ya tinggal dikurangi berat kapasitas maksimal dikurangi dengan 521 kg. Ya, berarti berapa nih? 550 dikurangi 521. Iya, sisa barangnya adalah 29 kg. Ya, berarti kita pasangkan yang ini Ibu, Dewi, dan Ferry ini 29 kg. Oke? Ya, paham ya? Gampang. Sebetulnya soal seperti ini tinggal teman-teman semua baca dengan teliti karena cara menghitungnya kalau tidak penjumlahan, perkalian, pembagian, ya asalkan teman-teman semua membacanya dengan teliti. Nomor 7. Oke? Di sini ada sebuah gambar gelas dengan ada 4 gelas ya dan 1 gayung di sini. Oke, sekarang kita baca dulu di sini soalnya. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu, air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini 1 gayung penuh diisi air, ini bisa mengisi 4 gelas. Atau bisa dibalik, 4 gelas diisi dengan air ini sama rata, ya bisa mengisi penuh 1 gayung. Jadi seperti itu ya, 1 gayung bisa mengisi 4 gelas sama rata, dan 4 gelas ini jika dituangkan ke dalam 1 gayung, ini gayung ini akan penuh ya. Nah, di sini ada soalnya, pasangkan gambar di sebelah kiri dengan
banyak gelas air yang tepat untuk mengisinya di sebelah kanan. Nah, ini gambar sebelah kiri ya. Nah, kita pasangkan nih dengan sebelah kanan, sebelah sini. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Di sini ada satu gayung. Tadi kita tahu bahwa satu gayung itu adalah untuk 4 gelas. Satu gayung untuk 4 gelas. Nah, karena di sini ada tambahan 1 gelas, berarti 4 gelas ditambah 1 gelas, berarti pasti yang ini pasangannya dengan yang 5 gelas. Karena satu gayung 4 gelas ditambah 1 gelas berarti 5 gelas. Yang mana nih? Ini 3 gelas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ini nih. Oke, ini pasangannya dengan ini. Ya. Oke, jadi seperti itu ya pasangannya. Nanti silakan teman-teman tinggal klik yang ini dan klik yang ini. Nanti akan ada garis secara sendirinya. Ya. Oke, sekarang kita lihat gambar yang di bawahnya. Masih gambar nomor 1 sebelah kiri. Kita pasangkan sebelah kanan dengan yang mana nih? Kita lihat di sini nih, ada 2 gayung. Nah, ingat, tadi kuncinya 1 gayung untuk 4 gelas. Berarti kalau 2 gayung untuk berapa? Ya tinggal ditambahkan. 4 ditambah 4 berarti berapa? 8 gelas. Berarti 2 gayung ini untuk 8 gelas. Yang mana nih? Ini 5. Kita hitung yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang ini. 2 gayung untuk 8 gelas. Ya, mudah ya. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut, paham ya sampai sini? Paham. Kita lanjut. Oke, lanjut. Oke. Soal nomor 8. Ini masih sama redaksi bacaannya, ya. Bacaannya masih sama, yaitu si Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu, air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Nah, ini gambarnya tadi. Satu gayung bisa mengisi penuh 4 gelas sama rata. Ya, besarannya sama. Nah, di sini pertanyaannya kita lihat berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung. Ya, jadi yang ditanyakan adalah berapa banyak gelas yang dibutuhkan untuk 3,5 gayung. Berarti 3 gayung sama setengah. Ya, 3 gayung sama setengah. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Ya, kita jawabnya di sini ya. Oke, kita lihat tadi 1 gayung sama dengan 4 gelas. Atau kita balik 4 gelas sama dengan 1 gayung. Nah, ini kelipatan 4. Ya, kelipatan 4 tinggal tambahkan aja 4 tambah 4, kemudian tambah 4 lagi. Ya, berarti kalau kita tambahkan 4 tambah 4 berapa? 8. 8 gelas untuk 2 gayung. Ya. Kita tambahkan lagi nih, 8 tambah 4 berapa? 12 untuk 3 gayung. Ya, jadi seperti itu saja. Nah, ini kita sudah mengetahui nih 3 gayung itu 12 gelas. Yang ditanyakan di sini 3,5, berarti harus ada setengahnya nih. Nah, ini kan baru 3 gayungnya saja 12 gelas. Setengahnya berapa nih? Kita lihat ke sini. Setengah gayung itu berarti setengahnya dari 4. Setengahnya dari 4 berapa? 2 berarti. Ya, setengah gayung itu berarti kan 2 gelas. Ya, karena 1 gayung 4 gelas. Berarti kalau setengah gayung 2 gelas, saya tinggal ditambahkan berarti. Karena 3 gayung setengah, setengahnya ditambahkan. Ditambah 2 gelas. Berarti 12 gelas ditambah 2 gelas sama dengan 14 gelas. Berarti untuk 3 gayung setengah itu membutuhkan 4 gelas air. Ya, jadi jawabannya tinggal diketik di sini nanti teman-teman. 4 gelas. Ya, paham ya sampai sini ya? Paham ya? Paham. Jadi, teman-teman semua tinggal perhatikan secara teliti. Kalau ada gambar, perhatikan gambarnya. Hitung ada berapa banyak. Ya, cermati baik-baik seperti itu. Karena ini sebetulnya AKM ini tidak rumus di sini tidak menemukan rumus-rumusnya, tinggal ditambahkan, dikurangi, ya, dikalikan, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut nih. Kita klik lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 9. Oke, nomor 9. Nah, ini kalau kita sekarang soalnya tentang permen nih, ya. Ada permen yang isinya 1 tusuk, ada yang 3 permen. Ini yang kuning ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, ini perhatikan secara teliti nih. Kalau ada gambar-gambar seperti ini yang hijau berarti sama dengan yang merah ya. Ini ada 3. Nah, berarti yang kuning ini ada 1 tusuknya ada 5 ya. Oke, sekarang kita baca dulu nih. Gambar tersebut menunjukkan permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda. Tadi kita sudah hitung ya. Setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jeli dengan warna yang sama. 1 tusuk isi 3 permen dijual dengan harga 2.000. Berarti yang ini nih, yang merah isi 3 kan, sama yang hijau isi 3 ini harganya 2.000 1 tusuknya. Ya, kalau beli 1 tusuk yang merah ini 2.000 harganya. Kalau beli 1 tusuk yang hijau isi 3 2.000 harganya. Ya, dijual dengan harga 2.000. Dan 1 tusuk isi 5 permen dijual dengan harga 3.000. Berarti yang kuning ini kan isi 5. 1 2 3 4 5. Ini 1 tusuknya 3.000. Ya, 1 tusuknya 3.000. Oke, sekarang kita baca soalnya. Ita membeli 2 tusuk permen jeli isi 5 dan 5 tusuk permen jeli isi 3. Ita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan. Uang kembalian yang diterima Ita adalah mudah ya, mudah. Ini ya berkaitan dengan kegiatan sehari-hari teman-teman semua. Jajan uangnya 10 ribuan 2, kira-kira kembaliannya berapa? Ya, ini tentang kegiatan sehari-hari teman-teman semua, jajan, soal matematika ini ya. Oke. Kita lihat ke sini, Ita membeli 2 tusuk permen isi 5. Berarti yang kuning ya, isi 5. 2 tusuk. Tadi harganya 3.000. Oke, kita hitung nih. Yang ini dulu ya, yang isi 5 dulu. Oke. Berarti 2 tusuk isi 5. 2 tusuk isi 5. Ya, berarti harganya kan 3.000 isi 5 ya. 3.000 berarti berapa tuh beli 2 tusuk itu? Ya, berarti 2 dikali 3.000 atau 3.000 tambah 3.000 sama dengan 6.000. Berarti yang ini yang 2 tusuk isi 5 membeli 2 tusuk harganya 6.000. Ya. Terus setelah itu Ita membeli lagi nih. Ya, 5 tusuk permen isi 3. 5 tusuk permen isi 3 yang ini nih. Ya, isi 3. Nah, berarti 5 tusuk isi 3 sama dengan, ya tinggal kalikan atau ditambahkan boleh. 5 dikali 2.000 harganya. 5 kali 2.000 atau 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000. 5 kali ya. Atau boleh 5 kali 2.000. 5 kali 2, 10. Tambah nolnya 3, 10.000. Berarti harga yang 5 tusuk isi 3 itu 10.000. Nah, berarti total harganya berapa? Tinggal ditambahkan. Total harganya 6.000 ditambah 10.000. Berapa tuh? 16.000. Ya, uang kembaliannya berapa berarti? Kita kan uangnya 10 ribuan 2. Berarti uang kembaliannya berapa? 4.000 sisanya. Ya, karena jajannya 16.000. Berarti sisa kembaliannya adalah 4.000. Ya, paham ya? Jadi ini tentang kaitan teman-teman semua jajan, jangan bingung. Ya, ketika ada soal-soal seperti ini, permasalahan seperti ini, teman-teman jangan bingung. Ini tentu kaitannya dengan kegiatan sehari-hari teman-teman semua jajan. Ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, paham. Kita lanjut ya, klik lanjut. Nomor 10, soalnya masih sama teman-teman. Masih sama, mau dibaca lagi? Boleh dibaca lagi, kalau tidak perlu teman-teman ya tidak apa-apa. Tapi kita baca lagi ya, untuk mengingatkan bahwa di sini ada gambar permen yang isi 5 harganya 3.000, yang isi 3 harganya 2.000 ya. Gambar tersebut menunjukkan permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda. Setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jeli dengan warna yang sama. 1 tusuk isi 3 permen dijual dengan harga 2.000. Tadi yang merah sama yang hijau isi 3 kan harganya 2.000. Dan 1 tusuk isi 5 permen dijual dengan harga 3.000. Ini yang kuning isi 5 tuh 2 3 4 5. Ini 3.000. Nah, di sini pertanyaannya, Adi mempunyai uang 12.000. Ya, Adi mempunyai uang 12.000. Ia ingin membeli permen jeli seperti pada gambar untuk 2 adiknya.
Ya, untuk dua adiknya. Jadi si Adi ini mempunyai uang 12.000. Dia ingin membeli permen untuk dua adiknya. Jadi punya dua adik. Nah, supaya kedua adiknya mendapatkan permen sama banyak, maka permen apa saja yang harus dibeli Adi? Pilih semua pilihan jawaban yang benar. Jadi nanti silakan kalau ada soal seperti ini teman-teman bisa memilih semua kalau benar. Tapi kalau hanya jawabannya benarnya ada dua ya diklik dua. Ya, yang satunya salah berarti. Tapi kalau ketiga-tiganya benar menurut teman-teman ya boleh diklik semua. Ya, tapi harus dibuktikan dulu. Nah, jadi di sini si Adi mempunyai uang 12.000, mau membeli permen sama banyak supaya bisa dibagikan rata kepada dua adiknya. Kira-kira yang mana saja yang harus dibeli? Oke, sekarang kita cek jawaban yang pertama. 6 tusuk masing-masing isi 3 permen. 6 tusuk masing-masing isi 3 permen. Kalau 6 tusuk berarti bisa dibagikan masing-masing dapat 3 tusuk ya. Iya, masing-masing dapat 3 tusuk. Si adik yang pertama dapat 3 tusuk, si adik yang kedua dapat 3 tusuk. Berarti ini adil ya. Ini berarti adil ya untuk yang pertama, tapi kita cek dulu nih harganya. Melebihi 12.000 atau tidak? Kita cek. Yang pertama, 6 tusuk masing-masing 3 permen. Oke, 3 permen berarti yang ini ya, isi 3 ya. Isi 3 berarti 6 kali 2. Ini kan isi 3 kan 2.000. Ya, 6 kali 2.000 berarti 12.000 pas. Oke, berarti benar nih. Oke, berarti ini sama banyak ya, adil ya. Adil karena harganya pas 12.000, terus si Adi ini membeli 6 tusuk, ya berarti bisa dibagikan 3-3 ya. Si adik yang pertama dapat 3, adik yang kedua dapat 3, berarti adil. Oke. Ini sama rata. Oke, berarti ini kita bisa diklik ya, klik benar. Ya, oke. Sekarang kita cek jawaban yang kedua, ya atau B, ya. Kalau ada B-nya berarti ini yang B. Oke, kita lihat 3 tusuk masing-masing isi 5 permen dan 1 tusuk isi 3 permen. Oke, sekarang kita lihat dulu ke sini nih. 3 tusuk masing-masing isi 5 permen. 3 tusuk masing-masing isi 5 permen. Yang ini 5 permen, berarti beli 3 tusuk. Ya, kita cek dulu harganya ya. Kita cek dulu harganya. Berarti yang 3 tusuk masing-masing 5 permen. 3 dikali 3.000. Kan yang 5 isi 5 ini kan 3.000, berarti 9.000. Ya, yang 1 tusuk 3 permennya berarti 1 dikali 2.000 ya berarti 2.000. Ya, berarti total harganya kalau dijumlahkan yang ini yang B ya. Ini 11.000, berarti masih sisa 1.000. Tapi betul tidak kira-kira ini adil tidak kalau dibagikan kepada kedua adiknya? Ya, si adik. Oke, sekarang kita cek. Kalau kita bagi misalkan adik yang pertama ini yang ini ya dibagi. Kita bagi yang 3 tusuk ini berarti si adik yang pertama dapat 1 tusuk. Ya, adik yang kedua dapat 1 tusuk. Berarti dapat 1 tusuk ya. Yang ini yang 3 ya. Nah, berarti sisa 1 tusuk nih yang 3 ini. 1 tusuk sisa isinya 5. Ya, isinya 5. Nah, kita lihat lagi. Si Adi membeli 1 tusuk isi 3. Nah, isi 3. Berarti isi 3 ini ditambah yang tadi isi 5. Berarti berapa tuh? Berarti 8. Ada 8 permen. Ya, kalau dilepaskan tusukannya ada 8 permen. Nah, 8 ini bisa dibagikan ke adik-adiknya. Ya, masing-masing 8 atau 4 permen. Ya, paham tidak? Coba ulangi lagi, kita ulangi lagi. Ya, kita ulangi lagi nih. Ya, ini kan harganya 11.000 nih. 11.000. Ya, 11.000. Ulangi lagi, harganya 11.000. Yang ini yang B. 3 dikali 3.000. Ya, ini kan yang belinya yang isi 5. Ya, 9.000. Ya, kemudian yang 1 tusuk isi 3 permen kan 2.000. Berarti 1 kali 2.000 ya 2.000. Nah, ini harganya berarti 11.000 yang untuk yang B. Nah, kira-kira ini adil tidak ketika dibagikan kepada adik-adiknya? Ya, dua adiknya. Oke, sekarang kita cek untuk membuktikan adil atau tidaknya.
Kita lihat ke sini. Ini 3 tusuk. Ya, yang isi 5. Berarti ada 3 tusuk dibagikan keduanya, kedua adiknya. Berarti adiknya yang satu dapat 1 tusuk, adiknya yang kedua dapat 1 tusuk. Berarti sisa 1 tusuk yang isi 5. Nah, kalau dibuka tusukannya itu kan ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5 tuh 2 3 4 5 kalau dibuka. Nah, supaya adil tusukannya dibuka. Nah, kemudian yang 1 tusuk isi 3 permen dibuka juga tusukannya. Berarti kalau dijumlahkan ada 8 permen. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Sisa 1 tusuk yang ini dan sisa 1 tusuk yang ini dibuka tusukannya, berarti ada 8 biji permen. Nah, 8 biji permen kalau dibagikan kedua adiknya itu kan akan sama rata, akan mendapat 4 biji permen. 1 2 3 4 untuk adiknya yang pertama, 1 2 3 4 untuk adiknya yang kedua. Berarti untuk pernyataan yang kedua ini betul. Ya, betul. Kedua-duanya akan mendapatkan 1 tusuk ya yang isi 5 permen juga dengan 4 biji permen yang dilepas tusukannya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman semua harus benar-benar teliti di sini ya, harus benar-benar teliti dihitung tusukannya ada berapa isinya. Ya, paham ya sampai sini ya? Ya, kalau tidak paham silakan diulangi-ulangi lagi video ini ya. Oke, sekarang kita lihat yang pernyataan yang ketiga. 2 tusuk masing-masing 5 permen dan 3 tusuk masing-masing isi 3 permen. Oke, kita cek dulu harganya. Melebihi 12.000 atau tidak. Oke, kita cek. 2 tusuk masing-masing isi 5. Berarti 2 dikali 3.000. Kan yang isi 5 3.000. Berarti 6.000. Ya, 6.000. Terus kemudian 3 tusuk masing-masing isi 3 permen. Berarti 3 dikali 2.000. Yang isi 3 kan 2.000 harganya. Berarti 6.000. 6.000 tambah 6.000 berapa? 6.000 ditambah 6.000. Iya, 6.000 tambah 6.000 12.000. Ya, 12.000. Nah, berarti kalau secara harga ini kan secara harga 12.000 pas. Tapi kita cek dulu kalau permen ini dibagikan kira-kira si adiknya ini adil tidak atau rata tidak dapat permennya. Oke, sekarang kita cek di sini. Kita cek 2 tusuk masing-masing isi 5. Oke, berarti si Adi ini kalau yang C membeli 2 tusuk yang warna kuning. 1 tusuk dibagikan ke adiknya yang pertama, 1 tusuk dibagikan ke adiknya yang kedua. Oke, sampai sini adil ya, yang ini ya. Untuk pernyataan yang ininya ya, adil ya, adil. Nah, sekarang kita cek dulu yang pernyataan yang keduanya nih, yang ininya. 3 tusuk masing-masing isi 3 permen. Oke, berarti si Adi ini membeli yang ini nih. Ya, membeli yang merah atau yang hijau. Ya, 1 tusuk diberikan kepada adiknya, 1 tusuk diberikan kepada adiknya lagi. Ya, berarti sisa 1 tusuk yang isi 3. Ya. Nah, kalau isi 3 dilepas tusukannya, ini kan isi 3. Kira-kira kalau dibagikan kepada adiknya akan adil tidak? Ini kan ada 3 nih. Akan adil tidak? Adil sih adil, bisa dibagi setengah. Ini kan 1 biji untuk adiknya, 1 biji untuk adiknya yang satunya lagi. Ini yang 1 bijinya lagi kan bisa dibagi setengah. Sebetulnya bisa. Tetapi di sini dalam permasalahan seperti ini tidak bisa ketika dibagi menjadi setengah. Ya, jadi untuk pernyataan yang ketiga ini tidak adil, ya, karena bersisa 1 biji. Ya, sisa 1 biji. Ya bisa saja sih untuk si adiknya, ya untuk kakaknya bisa saja dimakan 1 biji, tapi itu tidak adil. Ya, karena di sini dalam soalnya 12.000 yaitu untuk adik-adiknya dibagi secara rata. Berarti untuk pernyataan yang ketiga atau yang C ini tidak usah kita klik. Ya, karena tidak adil. Berarti jawabannya pernyataan yang pertama kita klik dan pernyataan yang kedua kita klik. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham. Jadi ini benar-benar soal yang
harus teliti, tetapi tidak membutuhkan hitungan rumus sebetulnya. Tinggal teman-teman semua hitung ada berapa, ya. Kemudian harganya, gampang. Kalau masalah harga sebetulnya teman-teman karena setiap hari pasti jajan ya, bisa tahu kembaliannya berapa, harganya berapa, pasti tahu. Tetapi yang diperlukan adalah ketelitiannya itu sendiri. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Lanjut, klik lanjut. Nah, masih sama soalnya, masih sama tentang gambar sebuah permen. Tadi kita sudah tahu, mau dibaca lagi? Boleh dibaca lagi. Gambar tersebut menunjukkan permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda. Setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jeli dengan warna yang sama. Satu tusuk isi 3 permen dijual dengan harga 2.000 dan satu tusuk isi 5 permen dijual dengan harga 3.000. Tadi kita tahu yang merah isi 3 sama yang hijau isi 3 ini harganya 2.000. Sedangkan yang kuning isi 5 ini harganya 3.000. Nah, soalnya beda di sini. Surti, kalau tadi Adi, ini Surti. Surti mempunyai uang senilai 20.000. Ya, jadi si Surti mempunyai uang 20.000, ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 temannya sama banyak. Permen apa yang harus dibeli Surti? Berikan alasanmu. Nah, jadi si Surti kalau tadi 12.000, si Adi, kalau si Surti ini 20.000 uangnya. 20.000 ini ingin dibelanjakan untuk membeli ini permen, untuk dibagikan kepada 6 temannya. Nah, agar sama banyak 6 temannya itu dapat permennya, kira-kira membeli permen apa saja yang harus dibeli Surti. Oke. Sekarang kita lihat ke sini. Ya, kalau seperti ini sebetulnya mudah, ya. Kalau seperti ini sebetulnya mudah. Teman-teman tinggal cek saja, ya, mana kira-kira yang paling banyak. Ya, yang jumlahnya paling banyak, tetapi kita lihat dulu harganya, dicek lagi harganya. Kira-kira harganya yang paling banyak itu melebihi 20.000 atau tidak? Oke, artinya gini. Ini kan yang paling banyak itu kan yang isi 5, yang ini, yang warna kuning isi 5. Ketika membeli 6, dibagikan kepada 6 temannya, berarti satu tusuk. Kira-kira harganya melebihi 20.000 atau tidak? Kita cek. Berarti yang ini isi 5 kan 3.000. 3.000 dikali 6 berapa? 3.000 kali 6 18.000. Boleh tuh. Berarti kalau si Surti membeli yang kuning semua sebanyak 6, boleh. Ini akan adil. Ya, dan harganya juga kurang dari 20.000. Ya, 18.000 harganya. Karena 6 dikali 3.000 kan 18.000. Ya. 6 kali 3.000 18.000. Berarti kembalian 2.000. Boleh tuh. Ya, jawabannya yang ini. Boleh. Ya, berarti jawabannya seperti ini. Jawabannya Surti dapat membeli permen isi 5 sebanyak 6 tusuk. Ini yang kuning ya. Si Surti bisa membeli yang isi 5 yang kuning sebanyak 6 tusuk. 6 temannya masing-masing akan menerima 1 tusuk. Nah, teman yang pertama akan menerima 1 tusuk yang kuning, teman yang kedua akan menerima 1 tusuk yang kuning, dan sampai temannya yang keenam akan sama rata mendapatkan 1 tusuk yang kuning, masing-masing menerima 1 tusuk. Uang Surti akan bersisa Rp2.000 karena sudah dibelanjakan 18.000 untuk membeli 6 tusuk permen isi 5. Adil kan sampai sini? Adil. Ya, temannya dapat 1 tusuk. Ya, masing-masing 1 tusuk. Dan kembaliannya juga sedikit, 2.000. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau membelikan yang isi 3, boleh sih, boleh, akan adil, tetapi kembaliannya itu masih banyak. Coba kalau misalkan si Surti ini membeli yang isi 3, ya itu kelihatan pelitnya. Ya, kelihatan pelitnya. Jangan sampai pelit kepada teman-teman sendiri ya, jangan. Coba kalau kita lihat yang isi 3 kan 2.000. 2.000 dikali 6. Berarti berapa harganya tuh? 12.000. Berarti masih lumayan tuh, 8.000 kembaliannya. Ya, jadi kira-kira teman-teman semua
eh, membeli sesuatu itu yang kembaliannya sedikit, ya karena untuk teman sendiri. Nah, jadi untuk yang isi 3 itu tidaklah, ya tidak termasuk. Ya, atau versi yang kedua boleh, versi yang kedua teman-teman semua dicampur boleh. Kira-kira yang kuningnya ini beli berapa tusuk, yang hijaunya beli berapa tusuk, yang isi 3-nya, yang merahnya. Ya, tapi kalau yang isi 3 semua, ya itu kurang tepat jawabannya. Ya, karena kembaliannya masih banyak 8.000. Jadi kalau bisa yang ini, yang kuning semua boleh beli 6, kembaliannya cuma 2.000, berarti sedikit kembaliannya, boleh. Ya. Atau dicampur. Nanti silakan teman-teman cari kalau yang dicampur berapa. Tetapi cukup yang jawabannya seperti ini boleh. Membeli 6 tusuk isi 5. Ya. Jadi seperti ini. Paham ya, teman-teman ya? Kalau tidak paham, silakan diulangi lagi, diperhatikan. Jadi kalau soal seperti ini sebetulnya membutuhkan ketelitian yang tinggi dari teman-teman semua ya. Kalau hitungannya tidak menggunakan rumus panjang kali lebar atau VR kuadrat, tidak ya. Hanya membutuhkan teman-teman fokus dibaca secara teliti, gambarnya juga diperhatikan. Ketika teman-teman memperhatikan secara teliti, pasti akan bisa mengerjakannya. Nomor 12 di sini ada sebuah gambar papan putar ya. Teman-teman pernah memainkan papan putar seperti ini. Ini hampir sama dengan jam ya. Bedanya jarumnya kita sendiri yang mutar ya. Kita sendiri yang memutarkan. Kalau jam kan memutar karena ada tenaga listrik yaitu dari baterai. Nah, kalau ini kita sendiri yang memutarkan. Nah, di sini ada sebuah soal bacaannya seperti ini. Gambar tersebut merupakan papan pemutar. Cara memainkannya adalah dengan memutar papan. Setelah papan berhenti, jarum akan menunjuk salah satu bagian. Nah, nanti kalau diputar, nanti akan menunjuk salah satu nomor yang ada di sini. Ya, salah satu bagian yang ada di sini. Nah, pertanyaannya, setelah papan tersebut diputar, papan warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti? Jelaskan jawabanmu. Nah, kalau kita di sini kan ini berarti tentang peluang ya, peluang warna apa saja, warna apa yang akan berhenti, dan di situ ada jarumnya. Ya, jarumnya akan menunjukkan ke warna apa. Nah, kalau kita melihat ke sini teman-teman semua, di sini kan beda-beda warna ya. Ada warna kuning, ada warna merah, kemudian ini hijau atau apa ya, hijau muda, kemudian ada warna biru. Tetapi kalau teman-teman meneliti gambar warna-warna ini jumlahnya beda semua. Kalau kita jumlahkan ini kan ada berapa bagian? Ini setengah itu kan ada 4, ini setengah ada 4, berarti ada 8 bagiannya. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 bagian. Nah, kalau teman-teman teliti, kita lihat di sini kuning itu hanya ada 1. Ya, kuning hanya ada 1. Sedangkan merah di sini ada 3. Berarti warna merah ini ada 3 bagian, paling banyak. Sedangkan juga di sini warna biru dan warna hijau muda hanya ada 2. Berarti kalau kita melihat ke sini, peluang yang paling besar itu yang memungkinkan ya jarum berhenti itu pada warna merah. Kenapa? Karena peluangnya lebih besar. Kenapa peluangnya lebih besar? Karena jumlah bagian warna merah lebih banyak, yaitu ada 3. Jadi ketika ada soal seperti ini, setelah papan itu diputar, papan warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti? Ya paling mungkin ya tadi warna merah. Alasannya kenapa? Alasannya karena warna merah bagiannya paling banyak. Jadi jawabannya kita ketik di sini warna merah, karena warna merah memiliki bagian paling besar atau bagian paling banyak pada papan di antara warna lain, yaitu 3, kan ada 3 ini ya, dari jumlah 8 bagian.
dalam kurung 3/8. 3-nya itu warna merah, 1, 2, 3. 8-nya itu keseluruhan ada 8. Ya, jadi seperti itu ya, mudah ya. Nanti silakan. Jadi kalau ada soal seperti ini tinggal perhatikan betul, diteliti gambarnya. Ya. Oke, sekarang next kita langsung ke soal 13. Nah, masih sama soalnya ya. Masih sama gambarnya, warna juga masih sama. Warna merah ada 3 di papan putar ini, warna kuning 1, hijau muda 1, warna biru 2. Ya, hijau muda 2 ya. Ini birunya 2. Oke, kita baca lagi tidak apa-apa. Gambar tersebut merupakan papan pemutar. Cara memainkannya adalah dengan memutar papan. Setelah papan berhenti, jarum akan menunjuk salah satu bagian. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Salah seorang anak mencoba memutar papan dengan arah yang berbeda. Tentukan warna papan yang paling mungkin ditunjuk jarum sesuai dengan arah papan diputar. Oke, misal di sini papannya diputar. Nah, ini arah putarnya ya. Arah putarnya ke kanan. Misalkan ke kanan, ke sini ya. Diputar ke sini. Putar dan nanti akan tiba-tiba berhenti. Nah, kira-kira kemungkinan atau di sini kan paling mungkin ditunjuk jarum itu yang warna apa? Apakah warna merah, warna biru, hijau, kuning? Yang mana? Kira-kira menurut teman-teman ketika diputar ke arah kanan. Ya, diputar ke arah kanan. Kira-kira yang mana nih? Iya, yang warna kanan itu berarti ke sini ya. Kalau diputar ke kanan ya, putarnya ke sini. Nah, kalau diputar ke kanan berarti ke sini. Ya, putar gitu ya. Nah, berarti yang mana nih? Kemungkinan tetap warna merah. Kenapa tetap warna merah? Ya karena warna merah tadi bagiannya lebih banyak dibanding warna lain. Jadi memungkinkan peluang yang paling besar itu adalah warna merah ketika diputar dari kanan. Begitupun ketika diputarnya ke arah sebelah kiri. Ya, ke arah sebelah kiri ke sini. Ya, maka sama saja ketika diputar ke sebelah kiri, ya itu sama peluangnya lebih besar yang warna merah. Maka yang paling mungkin ditunjukkan jarum sesuai dengan papan putar, diputar ke kiri itu warna merah juga. Ya, jadi seperti itu tuh ya. Paham ya? Jadi kalau ada soal seperti ini, lihat warna yang paling banyak. Ya, warna yang paling banyak ya pasti itu yang memungkinkan peluangnya lebih besar. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 14. Nah, ini beda. Ya. Perhatikan data pasien yang berobat di sebuah klinik. Nomor 1, ini nomor, ini skor hasil ujian, kemudian turus. Hari Senin, turusnya, kalau kita lihat ini ada berapa ini? Ada 14 ya. Ada 14 hari Selasa, kalau kita lihat ini ada 9. Ini kan segini ada 5 ya. 5 tambah 4 9, ini 10 tambah 2 12. Hari Kamis ditanyakan, kemudian Sabtu ini berarti ada 8 ya. Nah, pertanyaannya, jika banyak pasien yang berobat selama 5 hari adalah 100 orang, maka banyak pasien pada hari Kamis. Nah, hari Kamis berapa? Kalau misalkan selama 5 hari ini dijumlahkan itu ada 100 orang. Nah, berarti Kamisnya kebagian berapa orang? Oke, sekarang kita hitung. Tadi Senin ada berapa tadi? Senin ini ada 14. Ya, Senin ada 14. Kemudian Selasa ada 9 orang ya. Selasa ada 9. Kemudian Rabu ada 12 orang. Kemudian Kamis ditanyakan, Sabtu ada 8 orang. Nah, kalau kita jumlahkan 14 tambah 9 tambah 12 tambah 8, kalau dijumlahkan ada berapa? Iya, ada 43. Ya, ada 43 kalau dijumlahkan. Nah, sekarang ini selama 5 hari ini ada 100, berarti sisanya berapa? Ya tinggal dikurangi. 100 dikurangi 43.
3. Berapa? 57 jawabannya. Ya, jadi jawabannya adalah 57. Oke ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 15. Nah, ini ada lumayan ini. Tapi sebetulnya kalau teman-teman meneliti gambar-gambar seperti ini mudah sebetulnya. Oke, sekarang kita baca dulu. Dimas, Suta, dan Beta bermain susun balok dengan cara menyusun balok sesuai pola. Wasit akan meletakkan balok-balok yang masing-masing berisi satu bilangan pada lapisan paling bawah. Kemudian, pemain melanjutkan menyusun balok pada lapisan di atasnya. Pemain yang meletakkan balok paling banyak menjadi pemenangnya. Sedangkan pemain yang salah dalam meletakkan balok tidak boleh melanjutkan permainan. Nah, ini misalkan wasit nih. Wasit meletakkan balok ini 1, 3, 5, 7. Kemudian Dimas, Sutra, Beta nanti meletakkan selanjutnya. Tuh. Ini sesuai dengan arah ya. Nah, kalau kita memperhatikan gambar balok ini kan ini mudah kalau yang atasnya. Ini kan ganjil semua. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ini bilangan ganjil semua atau ditambah 2. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. Dan seterusnya sampai 19 itu ditambah 2 atau bilangan ganjil semua. Ya, untuk susunan balok yang atas. Nah, pertanyaannya di sini kita lihat yang di bawah. Wasit meletakkan 4 kotak pada lapisan pertama seperti gambar. Nah, ini wasit meletakkan 4 kotak ini nih. Ya, 2, 4, 6, 8. 3 kotak yang harus diletakkan di atasnya adalah, nah di sini berarti di atas kan akan ada 3 kotak. Ketika di bawah ada 4, di atasnya ada 3. Nah, berarti yang mana nih kira-kira? Oke, sekarang kita bikin 3 kotak dulu di sini. Kita bikin 3 kotak. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan ke sini, kalau yang atas ini adalah bilangan ganjil semua. Ya, kalau yang bawah kalau kita perhatikan ini adalah bilangan genap semua dan sama ditambah 2 juga. Kalau yang atas kan ditambah 2. Ya, 1 tambah 2 3. Ya, 3 tambah 2 5. 5 tambah 2 7. Ya. Nah, begitupun yang bawah sama. 2 tambah 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8. Berarti di sini di atasnya 8 akan ada angka berapa? Ditambah 2. 8 tambah 2 10. Setelah 10 berapa? Ditambah 2 lagi. 12. Setelah 12 ditambah 2 lagi berapa? 14. Nah, ini adalah bilangan genap semua. Berarti jawabannya yang mana? Nah, ini 14, 12, 10. Berarti jawabannya yang A. Ya, paham ya? Oke, paham. Jadi, teman-teman harus perhatikan betul. Jangan memperhatikan soal ininya ya, bacaannya ya. Terkadang bacaan ini mengecoh teman-teman semua. Tapi harus perhatikan benar-benar teliti gambar tersebut. Ya, kalau ada gambarnya. Kalau tidak ada gambar ya harus memperhatikan bacaan dari soal itu sendiri. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, ini masih sama ya. Masih sama seperti tadi, cuma soalnya beda. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini tadi sama. Ini yang atas itu ditambah 2 semua. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. Dan seterusnya ditambah 2. Angka paling atas 19. Nah, mau dibaca lagi ini ya? Boleh dibaca lagi. Dimas, Sutra, dan Beta bermain susun balok dengan cara menyusun balok sesuai pola. Wasit akan meletakkan balok-balok yang masing-masing berisi atau bilangan pada lapisan paling bawah. Jadi paling bawah ini diletakkan oleh wasit. Ini yang ini ya. Ini yang bawah 1, 3, 5, 7 diletakkan oleh wasit dan seterusnya diteruskan oleh Dimas, Sutra, dan Beta ya. Kemudian pemain melanjutkan menyusun balok-balok pada lapisan di atasnya. Pemain yang meletakkan balok paling banyak menjadi pemenangnya. Sedangkan pemain yang salah dalam meletakkan balok tidak boleh melanjutkan permainan. Nah, pertanyaannya di sini nih, perhatikan. Permainan berlanjut. Permainan sudah sampai ke tahap
ke lapisan kedua. Pernyataan berikut benar atau salah? Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Ada balok dengan bilangan 91 pada lapisan ketiga. Lapisan ketiga. Di sini kan baru ada 2 lapis. Ini lapisan pertama, ini lapisan kedua. Nah, lapisan ketiganya belum ada nih. Oke. Sekarang kita bikin dulu deh. Kita bikin lapisan ketiga dan lapisan keempatnya. Ya, lapisan ketiga dan lapisan keempat kita bikin. Nah, ini ya. Dan lapisan keempatnya. Ini kan ada 5 balok ya. Ini ada 4, berarti ini ada 3, ini ada 2. Karena semakin atas semakin kecil. Ya, baloknya semakin sedikit. Oke, berarti di sini ada 1 balok ya seharusnya ya. Nah, tidak apa-apa. Nah, kalau kita perhatikan ke sini, ini kan tadi pernyataan yang pertama ada balok dengan bilangan 91 pada lapisan ketiga. Lapisan ketiga tuh yang ini nih. Pink, hijau, kuning. Benar atau tidak di sini ada 91? Oke, sekarang kita buktikan, cek. Pak, kita melihatnya bingung, Pak. Ini angkanya bagaimana ini? Nah, teman-teman jangan bingung. Ya, ini semua mudah, ditambah 6 semua. Ya, ditambah dengan 6 semua, tetapi diloncat. Ya, diloncat. Lihat ke sini. Kita lihat ke sini. Dari 60 loncat ke 66. Dari 66 loncat ke 72. Jadi ada loncat 1 balok. Ya, ada loncat 1 balok. Kita perhatikan yang ini 60. 60 ditambah 6 hasilnya 66. Ditambah 6 lagi. 66 ditambah 6 72. Loncat lagi 1 balok, ditambah 6 lagi. 72 ditambah 6 78. Loncat lagi 1 balok, 78 ditambah dengan 84. Ya, ditambah dengan 84 itu akan berapa? Iya, 90. Maka di sini akan ada 90. Nah, ya, sudah terisi 1 balok. Oke, sekarang kita tambahkan lagi dengan 6 lagi. Maka akan diloncat di sini isinya. Ya, 90 ditambah 6, 96. Tuh, dari sini ke sini loncat 1 balok. Kemudian ke sini dan ke atas. Nah, di atas itu perkiraan berapa? Ditambah 6 lagi. 96 ditambah 6, 102. Nah, bisa ya? Jadi perhatikan betul nih, ada soal seperti ini. Mudah sebetulnya. Oke, tadi kan diloncat 1, berarti yang 63 belum dihitung ya. Oke, 63, kita loncat 1 balok lagi ke 69. Ya, 63 ke 69. 63 ke 69 itu ditambah berapa? Tambah 6 sama. 63 tambah 6, 69. Loncat lagi. 69 tambah 5 berapa? 75. Nah, loncat 1 balok ke sini 75. Ya, 75 tambah 6 berapa? 81. Ya, 81 ditambah dengan 6 berapa? 81 tambah 6. 81 tambah 6 8 tuh 7. Berarti di sini itu adalah 87. Ya, misalnya 87 loncat 1 lagi, kita akan mengisi kotak yang kuning. 87 ditambah 6 93. Nah, ya, 93 loncat lagi, ditambah 6 lagi 90 berapa? 9. Nah, paham ya? Jadi seperti itu. 60 loncat 1 ditambah 6, 66. 66 loncat 1 tambah 6, 72. 72 loncat 1 ya ditambah 6, 72 tambah 6, 78. Terus loncat-loncat ditambah 6. Ya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa tahu kan? Nah, kita lihat pernyataan yang pertama. Ada balok dengan bilangan 91 pada lapisan ketiga. Lapisan ketiga, 1, 2, 3. Ada tidak 91? Tidak ada. Berarti ini benar atau salah? Salah. Ya. Oke, sekarang kita cek lagi nih. Kita cek lagi. Pernyataan yang kedua, balok yang ada di puncak bertuliskan bilangan 102. Betul. Ya, paling atas atau di puncak 102. Berarti benar. Ya, benar. Ya, oke. Pernyataan yang ketiga, ada balok bertulis bilangan 96 di lapisan keempat.
Lapisan keempat, 1, 2, 3, 4, 96. Oh iya ada. Berarti yang ini pernyataan ketiga benar. Ya, paham anak-anak? Paham ya teman-teman ya? Paham ya. Jadi mudah, tinggal perhatikan gambar-gambar seperti ini secara teliti. Insya Allah pasti teman-teman semua akan bisa mengerjakannya dengan mudah ya. Oke, soal nomor 17. Di sini ada sebuah tabel, tetapi kita baca dulu untuk redaksi soalnya. Di kota A terdapat dua perusahaan pengiriman barang yang letaknya bersebelahan, yaitu Cepat Kirim dan Lancar Jaya. Nah ini ya, ada perusahaan Cepat Kirim, ada perusahaan Lancar Jaya. Kedua perusahaan ini atau kedua perusahaan memiliki tarif yang berbeda. Berikut tabel tarif pengiriman barang setiap perusahaan dari kota A. Nah, misalkan teman-teman semua di sini mau ngirim ke kota A, dari kota A ke kota B, tujuannya ke kota B, menggunakan perusahaan cepat kirim. Maka ke kota B itu 10 kg pertama beratnya, berat paketnya itu harganya 40.000. Sisanya per 1 kg berikutnya yaitu 1.500. Berbeda ketika teman-teman semua mau mengirim dari kota A ke kota B menggunakan Lancar Jaya. Ya, 10 kg pertama itu teman-teman semua harganya ya 30.000. Dan nanti sisanya per 1 kg berikutnya adalah 2.000. Ya, 2.000. Nah, kalau misalkan teman-teman semua mau mengirim dari kota A ke kota C menggunakan cepat kirim 10 kg-nya. Yang pertama 35.000, sisanya per 1 kg berikutnya itu 2.400. Nah, kalau Lancar Jaya, ini 10 kg pertamanya 34.000. Sisanya per 1 kg berikutnya 2.700. Nah, kalau tujuannya ke kota D, dari kota A mau mengirim paket ke kota D dengan cepat kirim, perusahaan cepat kirim, itu 10 kg pertama 36.000 dan sisanya per 1 kg berikutnya 2.000. Nah, berbeda ketika teman-teman semua mau menggunakan perusahaan Lancar Jaya yang ngirim paketnya. 10 kg pertama 40.000, sedangkan sisanya per 1 kg berikutnya itu 3.000. Nah, di sini pertanyaannya adalah kakak akan mengirim barang seberat 15 kg dari kota A ke kota B melalui perusahaan Lancar Jaya. Berapakah tarif yang harus dibayar kakak? Oke, sekarang kita lihat ke sini. Jadi si kakak ini mau mengirim paket ke kota B menggunakan Lancar Jaya. Nah, menggunakan Lancar Jaya. Beratnya berapa? Beratnya 15 kg. Oke, berarti kita lihatnya ke sini ya, lihatnya ke Lancar Jaya. Karena si kakaknya menggunakan perusahaan Lancar Jaya ya. Oke, sekarang kita jawab. Berat barangnya berapa? 15 kg. Nah, berat barangnya karena di sini 15 kg, sedangkan di sini untuk 10 kg pertama, ini 10 kg pertama juga sama, berarti kita pecah nih. Ya, kita pecah 15 kg ini berapa tambah berapa? Iya, 10 ditambah 5. Ya, kita pecah dulu. Berarti setelah dipecah, kita tahu nih, tarifnya berapa kira-kira? Tarifnya, kita lihat ke sini. 10 kg pertama itu kan berapa ke kota B? 30.000. Ya, 30.000. Berarti di sini 30.000 ditambah 5 kilogramnya berapa? Berarti 5 dikali 2.000. 5 kali 2.000 berapa? Iya, 5 kali 2.000 10.000. Berarti 30 ditambah 10.000. Berarti tarif si kakak ini mengirim barang berapa? 40.000. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Ya. Jadi tinggal dilihat 10 kg pertamanya berapa. Nah, ini kan 30.000. Ini kan 15 kg, berarti 10 tambah 5, sisanya 5 kg. Berarti yang ini nih sisanya. Per 1 kilogramnya 2.000, berarti 5 kali 2.000 adalah 10.000 ditambah 30.000, 40.000. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 18.
Nomor 18 masih sama dan tabelnya juga sama, tetapi soal di bawahnya berbeda. Nah, nanti sekarang kita langsung ke soalnya saja di bawah yang dibaca. Devi yang tinggal di kota A ingin mengirim barang seberat 12 kg ke kota D melalui perusahaan cepat kirim. Ia membawa uang 50.000. Berapa kembalian terbanyak yang akan ia terima? Oke, sekarang kita lihat ke sini. Kita lihat ke sini nih. Berarti si Devi ini dari kota A ke kota D ingin mengirim paket melalui cepat kirim. Oke, berarti kita fokus ke sini nih, ke cepat kirim. Oke, berat barangnya berapa? Berat barangnya 12 kg. Berarti kalau kita pecah, ya 12 kg itu berapa tambah berapa? 10 ditambah 2. Nah, 10 kilogramnya itu berapa? 10 kilogramnya itu ke kota D 36.000. Berarti 36.000 ditambah sisanya, yaitu per 1 kilogramnya 2.000. Berarti karena sisanya 2, berarti 2 dikali 2.000. Nah, ya. Berarti 36.000 ditambah 4.000. 4.000 dari mana? 2 kali 2.000. Nah, berarti tarifnya berapa? Tarifnya adalah 40.000. Nah, yang ditanyakan berapa kembalian terbanyak? Nah, kembaliannya berarti berapa? Kembaliannya ya tinggal dikurangi. Uangnya 50.000, harus membayar 40.000. Berarti kembaliannya 10.000. Berarti di sini isiannya Rp 10.000. Kalau teman-teman lihat ke sini, ini kan ada koma, ya, ada koma dan ada 02 di belakang koma. Kalau soalnya seperti ini, maka teman-teman jawabannya juga harus ada koma dan nolnya 2. Barangkali itu menjadi penilaian. Ya, jadi perhatikan kalau ada soal berbentuk uang, ya, berbentuk uang. Kalau di situ ada koma, maka teman-teman isiannya juga jawabannya harus ada koma dan nolnya 2 di belakangnya. Ya, seperti itu. Kalau dalam soalnya tidak ada, ya berarti tidak usah. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Klik lanjut soal nomor 19. Nah, ini masih sama. Bentuk soalnya masih sama, tabelnya juga sama, tidak ada yang beda. Nah, tetapi di sini untuk soalnya berbeda di bawah, ya. Beni tinggal di kota A ingin mengirim paket seberat 20 kg ke kota C, namun ia hanya membawa uang 60.000. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah mengambil uang karena merasa uangnya tidak cukup. Setujukah kamu dengan keputusan Beni? Jelaskan alasanmu. Nah, jadi si Beni ini mau ngirim ke kota C. Nah, ke kota C berat paketnya 20 kg. Tetapi si Beni ini merasa bahwa uangnya itu yang dibawa 60.000 nggak cukup. Sehingga si Beni memutuskan untuk pulang lagi ke rumah. Ya, kira-kira tepat atau tidak keputusan si Beni ini menurut teman-teman semua? Oke, sekarang kita buktikan dulu. Sekarang kita buktikan di sini berat barangnya itu kan 20 kg. 20 kg itu berarti sama dengan berapa tambah berapa? 10 tambah 10. Ya, 10 tambah 10. Sekarang kita cek dulu menggunakan perusahaan cepat kirim. Kita cek menggunakan perusahaan cepat kirim. Apakah uangnya memang kurang atau tidak? Ya, oke. Sekarang kita cek. Berarti si Beni ini kan kalau menggunakan cepat kirim 10 kg pertamanya kan ke kota C itu 35.000. Berarti 35.000 ditambah sisanya 10 kg. Sisanya yang ini nih, 10 dikali 2.400. Ya, 10 kali 2.400, 24.000. 24.000 ditambah 35.000. Ya, berarti berapa nih? Iya, jawabannya adalah 59.000. Berarti kalau menggunakan cepat kirim, si Beni ya tidak kurang. Justru malah lebihan
1000. Ya, berarti kalau menggunakan cepat kirim, si Beni tidak usah pulang lagi karena sudah cukup uangnya, malah lebihan 1000 tadi. Nah, sekarang kita cek kalau menggunakan Lancara Jaya, kira-kira uangnya kembalian atau kurang? Ya, kita cek menggunakan Lancar Jaya. 10 kg pertama ke kota C, ya ke kota C, itu kan 34.000. Berarti 34.000 ditambah sisanya 10 kg. Nah, berarti sisanya dikali yang ini nih. Dikali 2.700. 10 dikali 2.700. Oke, 34.000-nya turun. Kemudian kita kalikan 10 kali 27 berapa? Iya, 27.000. Berarti ditambah 27.000. Nah, kalau kita jumlahkan berapa ini? 34.000 ditambah 27.000. Betul. 61.000. Berarti kalau menggunakan Lancar Jaya, si Beni harus pulang. Tetapi kalau menggunakan cepat kirim, si Beni tidak usah pulang. Karena tadi, iya, harganya yaitu 59.000. Masih lebihan. Berarti kira-kira keputusan si Denny ini untuk pulang lagi karena merasa kurang, tepat atau tidak? Tidak. Ya, tidak tepat. Nah, berarti alasannya bagaimana? Tidak setuju, titik. Beni bisa mengirim paket melalui ekspedisi cepat kirim. Yang tadi, yang ini ya, cepat kirim. Dengan biaya 59.000. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman perhatikan betul tabel ataupun gambar yang disajikan dalam soal tersebut. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Silahkan teman-teman semua share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lainnya agar bisa ikut belajar di channel YouTube Bahagia Insting. Oke, salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.